Oke, selamat datang di Deterjen Jakarta. Seperti sebelumnya, videonya saya sudah menjelaskan mengenai gimana pemasangan atau instalasi boiler ya. Sekarang gimana caranya menggunakannya. Oke. Palas tercapai. Nah, secara umum boiler itu sama, tapi yang membedakan modelnya. Kalau untuk kapasitas 5 liter itu dia beda sendiri. Bedanya apa? Di indikator kacanya itu ada keran udara nih. Jadi ketika ibu atau bapak memasukkan air, ini kan ini posisi keran harus terbuka, air dimasukkan, posisi keran harus terbuka, menghadap ke atas ya. Kenapa harus dibuka? Ketika kita tidak membuka keran indikator kaca ini, maka air sulit masuknya, Bu. Air masuk, jadi dilihat di sini, ketinggian air dilihat dari sini. Oh iya. Nah, air jangan diisi full. Ibu atau bapak nanti tandain setinggi kurang lebih 2 cm. Iya, Nah, dari atas ya. Ya, dari atas. Dan di bawahnya juga ditandain. Oh, Jadi ketika karyawan bapak atau ibu ini, jadi bisa istilahnya jadi apa? indikatornya Ya, gitu indikator bahwa air jangan sampai habis. Ketika Ya. air habis, itu akan merusak seal-seal pada Oh. boiler. Ya, jadi antisipasi itu harus dilihat dari sini. Dibatasin kurang lebih Minimal 2 cm. segitu ya. Ya, 2 cm. Ini jangan terlalu full. Itu fungsinya agar yang keluar itu uap. Jadi ada ruang space udara agar uap yang keluar, bukan air. Jadi kalau difullin airnya yang keluar. Airnya keluar. Mas, udah sakura nggak? Oke. Bentar ya. Ya. Oke, setelah itu ditunggu sampai jarum ini ditutup semua, keran juga ditutup semua. Setelah itu kompor dinyalakan. Kompor gini cara hidupinnya kayak kompor biasa aja, tapi posisinya arah jam 9. Kenapa arah posisi jam 9 seperti ini? Kalau seperti ini posisi api kondisi full maksimal. Ketika dia agak naikin ke atas, dia akan mengecil, begitupun juga ke bawah. Jadi posisikan ke arah jam 9. Oke. Nah, posisi arah jam 9. Tunggu tekanan sampai 30 sampai 40 PSI. Jadi lihat jarumnya nih. Posisinya menghadap ke 30 atau 40. Oke. Nah, setelah 30 40 posisikan seperti ini. Nah, banyak yang bertanya, ini posisinya naik atau turun? Ya bisa naik, bisa kerannya dibuka atau ditutup, nggak masalah. Mau dibuka juga nggak masalah. Nah, setelah posisi 30 40 ini dibuka besar ya, keran apa? Kepala setrika uap. Kenapa dibuka besar? Pada saat kita memanaskan air, jadi di posisi selang dan bagian atas tabung itu full air, Bu. Jadi pada saat kita buka, kepala setrika penuh air. Nah, ini dibuka besar fungsinya agar membuang air yang ngumpul di selang setrika uap. Oke? Ya udah, setelah itu dibuang, udah nggak ada ininya. Gimana tesnya bahwa ini yang keluar uap? Ditutup lagi, ditutup full. Setelah itu dipencet. Kalau uap yang keluar tinggal buka kecil. Kalau masih banyak air yang keluar, dibuka besar lagi. Begitu berulang terus sampai yang keluar adalah uap, bukan air. Nah, setelah uap yang keluar, buka keran kepala setrika uap dikit aja. Yang penting uap ada keluar melalui air. Jadi ketika kita menutup keran kepala setrika uap full, maka air akan bertumbuh ke sini lagi. Nah, jadi fungsinya dibuka kecil itu agar nggak ada air yang terendap di kepala setrika uap yang akan membasahi kepala setrika dan pakaian yang disetrika.
Oke. Jadi harus diatur dari itunya ya. Iya. Nah, setelah itu kita beralih ke gimana sih kalau airnya habis terus mau diisi ulang? Nah, kan banyak pertanyaan seperti itu. Pertanyaannya, jawabannya adalah matikan keran kompor. Setelah itu buka full ini, buka full keran plastika uap. Kan ini selang pembuangan ada di sini. Oke, dibuka full sampai jarum pada manometernya Turun. mengarah ke angka 0. Nah, setelah angka 0 itu menandakan bahwa tidak ada tekanan lagi, uap lagi. Udah bisa diisi kembali. Keran keran corong dibuka. Ini dibuka, keran indikator air, setelah itu air dimasukkan kembali. Oke, udah jelas? Oke ya. Sekian teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.